Begitu pula hadir di tengah-tengah kita, tapi sayangnya duduk di belakang Pak Kadis beserta dengan rombongan. Hadir di tengah-tengah kita Pak Camat Mandai, hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros. Begitulah hadir di tengah-tengah kita. Ramadan bulan penuh ganjaran, mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul siyam. Kami mulai belajar. Ibu guru mengajar, mendidik, dan membimbing kami setiap hari tanpa mengenal lelah. Belajar di PAUD terpadu TK Al-Ikhlas ibarat rumah, maka dialah pondasinya. Ibarat tanaman, maka dialah akarnya. Ibarat angin yang terasa tapi tak terlihat. Kini kami sudah beranjak remaja. Bersamamu kenangan manis dan indah. Jasamu takkan pernah terlupakan sampai akhir hayat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih guruku. Hanya bagi Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala TK Al-Ikhlas kepada Ibu Jomaya SPD MCD dipersilakan. Assalamualaikum. Yang setia mulai berdirinya PAUD terpadu TK Al-Ikhlas ini sampai saat ini kami selalu menjalin silaturahim bersama dengan orang tua serta para tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk datang di tempat ini. Tiada lain adalah untuk melihat bagaimana PAUD terpadu TK Al-Ikhlas selama 10 tahun. Tadi kita sudah mendengarkan laporan panitia. Kalau kita mendengar itu sangat sedikit sekali peserta didiknya kalau hanya 100 lebih selama 10 tahun. Tetapi memang yang kami laksanakan di sini bukan kuantitas, tetapi kualitas yang kami harapkan sehingga alhamdulillah ya sudah dijawab, katanya selalu juara, alhamdulillah. Jadi setiap event yang diikuti baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun di tingkat provinsi, alhamdulillah selalu membawakan nama baik Kabupaten Maros. Dan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada para orang tua yang mendukung kegiatan ini sehingga bisa terlaksana. Mana itu lembaran ini?
Duduk dulu baru Kak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tahu aja di loja suara anak. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'an. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita, tapi sayangnya duduk di belakang, Pak Kadis beserta dengan rombongan. Hadir di tengah-tengah kita Pak Camat Mandai. Hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros. Begitulah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Maros. Tak lupa hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu parenting serta alumni PAUD Terpadu TK Al-Ikhlas. Tentu kehadiran kita di tempat ini sama-sama ingin meraih berkah, sama-sama ingin mendapatkan apa yang disebut dengan nikmat, karena alhamdulillah TK ini sudah melalui perjalanan yang tidak singkat, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Alhamdulillah. Adapun tausiah menjelang buka puasa kita sore hari ini mengambil tema tentang silaturahim, bahwa salah satu yang sangat dianjurkan bahkan disunnahkan oleh Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan siapa yang ingin diberikan banyak rezeki, kata Nabi, man sallahu ayyub satalahu fi rizki aw yunsalahu fi asarihi fal yusalli rahimahu. Tentu semua ingin diberikan umur yang panjang, juga ingin diberikan rezeki yang banyak. Betul tidak Ibu? Jawabannya satu, kata Nabi, fal yusalli rahimahu, perbaiki silaturahim tak. Semua yang hadir di tempat ini karena bagus silaturahimnya, maka sebentar kalau sudah buka disiapkan menu buka puasa oleh panitia. Kalau ada lebihnya siapkan kantongan. Ada di kantongan Bu? Nah bilang ibu-ibu, nah tahu, nah tahu lah. Kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya orang yang banyak silaturahimnya bukan hanya Allah cinta kepadanya, tapi insya Allah juga dicintai oleh sesama manusia. Maka bersyukurlah kalau dapat undangan, karena tidak semua orang diundang dalam kegembiraan hari untuk mengingat jasa-jasa dari perjuangan sekolah ini. Karena sekolah ini alhamdulillah telah berdiri 10 tahun. Tentu banyak alumni yang telah tamat dan banyaklah amal jariah yang bisa didapatkan oleh guru-gurunya karena ilmu yang telah ditanamkan. Yang kedua, tausiah singkat menjelang buka puasa pada sore hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini anak-anak kita semakin tinggi sekolahnya, bukannya semakin patuh kepada orang tua, tapi ada ciri dan ada indikasi anak-anak semakin tinggi sekolahnya,
semakin mohon maaf bahasanya kurang menghargai orang tuanya. Betul tidak? Itulah pentingnya dididik dengan baik pada sekolah yang terbaik. Maka selain sekolah yang mendidik anak-anak, tak semua ibu-ibu parenting yang hadir, jangan pernah lupa semua dengan kewajiban untuk mendoakan anak-anak tak. Apa doa yang dibaca dan apa yang mesti dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak tak pun akan menjadi anak yang saleh dan saleha. Karena tadi kita sudah tampilkan beberapa anak TK yang mungkin sebagian diantaranya sudah menjadi alumni, ada yang menyanyi, ada yang fashion show. Sebenarnya tadi catatan bagi pengelola, sebenarnya ada yang kurang, karena tadi hanya anaknya yang fashion show, maunya fashion show juga memakna. Nah dilihat siapa paling cantik. Ulala. Mengingatkan apa amalan dan doa supaya insya Allah anak-anak kita bukan hanya diserahkan kepada guru-gurunya di TK, tapi mesti kita pun imbangi dan kabulkan doa dan memanjatkan doa di bulan suci Ramadan ini. Karena salah satu keberkahan bulan Ramadan adalah doa-doa pasti akan dikabulkan. Doa yang dibaca setiap sudah sholat. Dan salah satu tempat yang sangat makbul berdoa bagi orang tua menjelang buka puasa sebentar dan menjelang waktu untuk imsak sebentar subuh. Maka sebentar dalam hati, mari kita berdoa sama-sama untuk doa kebaikan anak-anak kita. Semoga di masa akan datang lebih baik lagi. Bukan hanya sukses dunia, tapi insya Allah juga sukses untuk akhiratnya nanti. Doa pertama terdapat dalam surah Safat ayat 100 yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli mina sholihin. Baca terus itu ibu. Jangan pernah lelah membaca doa ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah lelah membaca doa ini sampai meninggalkan dunia. Maka Nabi Ibrahim diberikan anak keturunan, anak yang soleh dan saleha. Sukses dunia juga sukses akhiratnya. Itulah yang kita inginkan bersama. Yang kedua, mengingatkan kepada kita semua tentang tanggung jawab seorang ibu, orang tua, begitu pula tenaga pendidik. Kembalilah kita kepada cara orang tua dulu kita mendidik anak-anaknya. Orang tua dulu kita luar biasa. Mereka bukan seorang profesor doktor, mereka bukan bergelar kiai, tapi mereka mampu mendidik anak-anak dengan patuh dan hormat kepada orang tua. Sebagai ilustrasi, waktu kita kecil, tolong diingat masing-masing waktu kita kecil, orang tua kalau ada tamu di rumah, kalau kita lari-lari di depannya, orang tua itu tidak menegur berkata, "Nak, jangan lari-lari nak." Tidak nak tegur begitu. Betul tidak? Orang tua hanya melihat mata tak. Kalau kita lari-lari lalu dilihat mata tak, coba lihat mata aku ibu-ibu parenting, tak begini matanya bapak atau ibu, langsung nak kedipkan begini. Mengerti maki itu bahwa kita ditegur. Mengerti maki itu. Orang tua tidak pernah berucap, nah jangan ribut, nah jangan lari, nah ada tamuku. Tidak. Mereka hanya melihat matanya dengan mata tak, langsung tembus di hati bahwa kita itu ditegur oleh orang tua. Apa yang salah dengan cara kita mendidik hari ini? Kenapa kalau kita tegur anak tak sekarang, nak jangan ribut. Wahai anakku, jangan ribut. Bukannya berhenti ribut, tapi sepertinya kurang apa yang kita sampaikan. Ternyata yang mulai ditinggalkan amalannya dari kecil anak-anak tak. Mulai setelah doa, lanjut amalan yang pertama adalah kalau orang tua dulu kita selalu menasihati anak-anaknya dan untuk cucunya, kalau anak makan ada lebihnya nasinya anak kita, orang tua dulu kita selalu berpesan, jangan pernah dibuang lebihnya nasi itu, tapi makan lebihnya anak ta. Karena insya Allah lebihnya makanan yang dimakan oleh orang tua akan berkah kepada orang tua, juga berkah kepada anaknya. Itu yang selalu dilakukan oleh orang tua kita di saat kecil. Masih ingat ibu toh? Bahkan lebih khusus lagi orang tua kita mengingatkan, kalau dimakan lebihnya anak tak, niatlah bahwa semoga akan kumakan juga, insya Allah dalekna anakku, barakahnya nanti anakku.
Siapa tahu ada takdir anak tak jadi wakil ketua DPR sebagaimana yang terjadi yang diamanahkan oleh Allah kepada Ibu Ajiria. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Amalkan di rumah. Kalau ada lebihnya makanannya anak tak, jangan dibuang tapi dimakan. Yang kedua, amalan orang tua dulu kita dalam mendidik anak-anak sehingga patuh, sopan dan hormat. Orang tua dulu kita, ada gelas yang besar, diminum oleh ayah, lalu ditiupkan salawat. Dan lebihnya minuman itu diberikan kepada seluruh anak-anaknya. Ternyata apa keberkahan dari memberikan sebagian minuman kita kepada anak-anak kita, keberkahannya ada pada praktek seperti ini. Kalau kita mau makan enak, maka terbayang di kepala kita wajah ibu dan ayah. Sudahkah mereka juga makan di kampung? Karena anak yang selalu minum juga lebihnya orang tua, maka pasti tidak akan pernah ingin kurang ajar kepada orang tuanya. Jadi siapa ibu-ibu kalau mau makan enak, tiba-tiba ingat orang tuanya, maka yakinlah bahwa amalan itu yang dilakukan oleh orang tua dulu kita di saat kita kecil. Mohon maaf. Kalau ada seorang anak yang mau makan enak tidak ingat orang tuanya, mungkin dulu orang tua tidak amalkan yang poin kedua ini. Makanya ada jemaah yang pernah tanya saya, dia bilang, jemaah Ustaz, mungkin itu mi amalan tak Ustaz di, kenapa saya tidak bisa lupa gara-gara air minum tak sudah ku minum. Ulala. Jadi Bu, kalau mau ki selalu ingat ki suami tak minum ki sedikit airnya baru kasih juga apa-apa. Tapi resikonya belum bisa sampai di kantor, mau lagi pulang ke rumah. Yang ketiga, ini penting disampaikan untuk semua karena parenting banyak hadir. Yang ketiga, jangan tinggalkan amalan orang tua dulu kita. Jangan biarkan anak TK kita tinggalkan rumah sebelum kasih cium tangan ibu. Kalau mereka ingin pergi sekolah, berikanlah yang terbaik, tapi sebelum diberikan titipan yang terbaik, maka yang terbaik sebelumnya adalah kasih cium tangan tak kepada anak dan seluruh anak-anak tak sebelum ke sekolah. Kenapa mesti dikasih cium tangan tak kepada anak-anak tak? Mesti kita ingat rahasia dan keberkahannya. Anak yang selalu dikasih cium tangan pada saat kecil, maka insya Allah nanti menjadi pejabat, insya Allah nanti menjadi apapun, orang kaya, sukses dan lain sebagainya. Mereka akan sangat menghargai orang tua dimanapun berada, di dalam kondisi sesuatu apapun. Mereka tidak akan pernah malu untuk mencium tangannya orang tua. Karena mohon maaf, banyak saya biasa lihat, banyak anak setelah mendapatkan jabatan, malu-malu itu cium tangannya orang tuanya. Kita tahu yang bilang, betul tidak? Kenapa terjadi? Karena amalan itu memang tidak dilakukan dari awal sejak kecil. Makanya sebentar pulang di rumah, kasih cium tangan tak anak tak. Kalau misalnya ada bapak, istri juga jangan lupa cium tangannya bapak. Ciuman yang baik, jangan seperti ini Karena tuh cium tak begini. Ciuman yang baik adalah cium di punggung tangan ibu ataupun cium di telapak tangannya ibu ta. Alhamdulillah. 3. Masih ada waktu? Sedikit lagi. Yang keempat, amalan kita sebenarnya yang sudah mulai ditinggalkan dalam upaya kita mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Yang keempat adalah mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Mungkin amalan ini sudah mulai ditinggalkan. Anak yang akan patuh kepada orang tua itu tergantung sejauh mana orang tua selalu mencium dahi anaknya. Inilah konsep yang hakiki. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita Pak Ibu, kalau sujud di hadapan Allah, dahi mesti rata dengan tanah. Betul? Mana lebih tinggi posisi dahi dibandingkan pantat pada saat sujud Pak? Mana lebih tinggi Ibu? Ternyata posisi pantat kita lebih tinggi dibandingkan dahi. Apa hikmah dan pesan yang Allah ingin sampaikan? Hei hambaku, apa yang engkau sombongkan di hadapanku, apa yang engkau banggakan di hadapanku, di saat engkau sujud di hadapanku, posisi pantatmu mesti lebih tinggi dibandingkan dahimu yang berada, yang sangat engkau tinggikan posisinya. Padahal ibu, apa yang keluar di pantat bu? Apa yang keluar? 2. Ada bunyi yang keluar. Bunyi yang pertama, acu.
Lalu bunyi yang kedua, apung. Pergilah untuk selama-lamanya. Maka pesan kepada orang tua, khusus kepada ibu-ibu parenting, anak tak sebelum pergi ke sekolah, cium dahinya, begitu pulang ke sekolah juga cium dahinya. Insya Allah penurut itu anak kalau kita lakukan dan amalkan dari sekarang. Alhamdulillah. Yang kelima, mungkin ini yang terakhir menjelang buka puasa. Yang kelima, ibu-ibu, keberkahan anak itu ada pada saat, mohon maaf sekali lagi, kalau kita kasih anak tak uang, jangan pernah diikuti dengan koro-koroan pada saat dikasih uang anak tak. Karena tong itu biasa aku dengar begitu. Nah kasih anaknya uang, dia bilang ini, tapi ini tidak nonton. Tidak ada begitu di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau dikasih uang anak tak kasih mie, jangan kasihan ikuti dengan marah-marah. Kahilam itu berkahnya uang. Pokoknya kalau minta uang, nak terima mina, kasih mie. Kalau perlu bilang ki nak, semoga barakat dina. Jangan sebaliknya dikasih uang tapi kurang-kurang luta. Dek matona pajak balancai ya, donggo pajak mana nih ya. Ayo kasih saja, ikhlaskan saja. Karena seorang ibu, seorang ayah memberikan sesuatu kepada anak yang ikhlas, maka ada keberkahan pada saat anak belanja, pada saat anak makan. Tapi kalau ibu marah-marah tadi hilang berkahnya itu uang yang kita kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 5 poin ini kalau diamalkan, ditambah dengan doanya Nabi Ibrahim, yakinlah bahwa insya Allah anak kita dari kecil sampai besar akan menjadi anak yang membanggakan kita semua. Apa yang kita banggakan di dunia ini bukan harta sebenarnya, bukan rumah juga hakikatnya, tapi kebanggaan kita sebagai orang tua adalah kalau kita punya anak yang soleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Kurang lebih 2 menit lagi kita akan berbuka. Kita akhiri dengan sama-sama zikir menjelang buka puasa. Tabi suara tak semua. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bisa sama-sama? Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Selamat menanti detik-detik buka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang hadir, nanti kegiatan ini akan tayang di YouTube. Bagaimana caranya menyimaknya? Nanti ketik Ansar Taufik, langsung tampil nanti kegiatan kita sore hari ini, insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan orang tua dulu kita. Jam berapa kan yang Ucapkan kepada Bapak kalau dinas pendidikan Kayak anu ini.